Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kota Baghdad dikenal sebagai kota yang panas. Hampir setiap hari, kota ini selalu disinari matahari dengan panasnya. Tapi memang akhir-akhir ini sudah beberapa kali turun hujan. Yang biasanya hujan turun 6 bulan sekali, sekarang bisa 3 bulan sekali turun hujan. Bahkan terkadang dalam sebulan ada 2 kali turun hujan. Tentu hal tersebut menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi warga Baghdad. Karena selain membuat hawanya menjadi lebih sejuk, beberapa tumbuhan juga mulai tumbuh di pekarangan rumah. Tapi tidak bagi orang-orang yang mempunyai hajat. Bagi mereka, hujan tentu akan mengganggu jalannya acara. Apalagi bulan ini adalah bulan yang paling banyak warga melaksanakan hajat. Ada hajatan nikahan, hajat sunatan, hajat akikah, dan lain-lain. Bisa dibilang bulan ini adalah bulan hajat. Dan waktu itu belum ada yang namanya tenda hajatan atau yang sejenisnya. Tuan Hamid yang memang sudah jauh-jauh hari merencanakan hajatan menikahkan putrinya menjadi was-was. Ia khawatir bagaimana jika sampai turun hujan pas di acara hajatannya. Kegundahannya itu ia ceritakan kepada Abu Nawas selaku tetangganya, yang memang kebetulan mereka berdua sedang nongkrong di warung kopi bersama kawan-kawan yang lain. Ini bagaimana ya? Sekarang sudah sering turun hujan. Padahal hajatan nikahan putriku sebentar lagi, kata Tuan Hamid memulai ceritanya. Acaranya di dalam rumah aja Tuan Hamid. Dijamin gak akan kehujanan, saran salah satu kawannya. Ya iya sih, cuman kan di dalam rumah itu sempit. Mana muat menampung tamu-tamuku yang banyak, jelas Tuan Hamid. Abu Nawas yang melihat kegundahan tetangganya itu pun berkata, "Tenang Tuan Hamid, aku ada cara biar hajatan Tuan tidak terganggu hujan." Wah, yang benar Abu Nawas, gimana caranya? Tanya Tuan Hamid tak sabar. Sudah Tuan Hamid, Anda tinggal terima beres saja. Pokoknya saya jamin, selama saya berada di hajatan Tuan, selama itu juga gak akan ada turun hujan, kata Abu Nawas dengan nada meyakinkan. Ucapan Abu Nawas ini membuat kawan-kawannya sedikit gaduh. Mereka kagum dengan kesanggupan Abu Nawas menahan hujan agar tak turun. Dan mereka beranggapan bahwa Abu Nawas mempunyai ilmu sakti sebagai pawang hujan. Hari di mana hajatan Tuan Hamid pun tiba, banyak tamu berdatangan. Mereka tak hanya dari kota Baghdad, banyak dari mereka yang juga dari luar kota. Seperti yang telah dijanjikan, Abu Nawas datang dan duduk di hajatan Tuan Hamid. Abu Nawas memilih untuk duduk di bagian pojokan dan diberikan hidangan-hidangan yang istimewa. Itu semua atas permintaan Tuan Hamid selaku pemangku hajat. Karena Abu Nawas akan berjasa untuk kelancaran hajatannya. Dan benar saja, dari pagi dimulainya acara, hingga selesai di sore hari, langit terlihat cerah. Jangankan hujan, mendung saja tak ada yang lewat. Kemudian Tuan Hamid memberikan Abu Nawas uang 30 dirham sebagai tanda terima kasih, karena telah menjaga acara hajatannya. Maka kehebatan Abu Nawas sebagai pawang hujan langsung tersebar luas di seluruh penjuru Baghdad. Banyak orang yang hajatan kala itu mengundang Abu Nawas hanya sekedar untuk duduk manis dan disuguhi berbagai hidangan yang istimewa. Dan anehnya, setiap kali hajatan yang ada Abu Nawas di situ, langit pun terlihat cerah dan terhindar dari hujan. Begitulah terus-menerus kegiatan Abu Nawas. Diundang hajatan, duduk manis di pojokan, makan hidangan yang istimewa, pulangnya membawa uang. Terkadang 30 dinar, kadang 20 dinar, dan ada pula yang memberi 50 dinar.
Hingga salah satu tetangganya yang bernama Abu Jahil mengadakan hajatan khitanan untuk anaknya. Ia pun datang ke rumah Abu Nawas bertujuan mengundangnya ke tempat hajatnya. "Abu Nawas, besok datang ya ke hajatanku. Sama aku minta tolong. Seperti biasa, kamu duduk di pojokan aja. Nanti masalah hidangan pokoknya spesial lah buat kamu," kata Abu Jahil. "Oh, tenang Abu Jahil. Pokoknya selama aku duduk di hajatanmu, pasti tidak akan ada hujan," balas Abu Nawas. Dan tibalah waktunya hajatan Abu Jahil. Seperti biasa, Abu Nawas duduk di pojokan dan menyantap hidangan-hidangan yang istimewa. Tapi kali ini angin tak seperti biasanya. Berhembus sepoi-sepoi, disusul dengan mendung, dan hujan pun turun. Semua tamu undangan lari berteduh ke rumah-rumah warga yang tak jauh dari hajatan Abu Jahil. Tak terkecuali Abu Nawas. Ia berteduh di salah satu teras rumah warga. Mendapati hajatan yang berantakan karena hujan, Abu Jahil beranggapan bahwa Abu Nawas kerjanya nggak becus. Bahkan ia menganggap Abu Nawas telah menipunya. Maka dengan mantap ia melaporkan hal itu kepada Tuan Hakim. Singkat cerita, ketika mereka berdua sudah di pengadilan, Abu Jahil langsung memaparkan kejadian perkaranya. "Tuan Hakim, saya telah dibohongi Abu Nawas. Hajatan saya berantakan gara-gara Abu Nawas. Ia mengaku sebagai pawang hujan. Katanya selama dia duduk di hajatanku, pasti tidak akan ada hujan. Tapi nyatanya Tuan Hakim, hujan turun sangat deras. Hajatanku berantakan Tuan Hakim, berantakan." Mendengar laporan Abu Jahil tersebut, Tuan Hakim kemudian bertanya kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu telah dengar sendiri laporan Abu Jahil tadi. Sekarang apa pembelaanmu?" "Begini Tuan Hakim, memang benar apa yang dilaporkan Abu Jahil tadi. Saya berkata kepada Abu Jahil bahwa selama saya duduk di hajatannya, maka tidak akan ada hujan. Karena kan kalau hujan, ya ngapain saya duduk di sana? Lebih baik saya menenduh. Dan itu yang saya lakukan kemarin Tuan Hakim. Saya duduk di hajatan Abu Jahil dari pagi, dan siangnya hujan. Ya saya meneduh. Masa saya tetap duduk hujan-hujanan sendirian di situ? Kan gak mungkin Tuan Hakim," ucap Abu Nawas menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut, antara Tuan Hakim dan Abu Jahil, mereka mengerti dan memahami apa yang dikatakan Abu Nawas memang benar. Abu Nawas mengatakan selama ia duduk di hajatan, maka tidak akan ada hujan. Karena kalau ada hujan, pasti Abu Nawas akan melenduh. Tidak mungkin tetap duduk di hajatan hujan-hujanan sendirian.